Izin dulu ya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Fitri dengan NIM 23129499. Izin mewawancarai Bapak untuk tugas seminar KSDan Pak untuk melengkapi IPS Pak. Nah, yang dimana pertanyaan di sini ada keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21 Pak. Pertanyaannya, seberapa realistis harapan guru SD menguasai semua kompetensi abad 21 tanpa dukungan pelatihan yang memadai Pak? Mungkin kalau dari realistisnya untuk dituntut guru SD menguasai media pembelajaran di abad 21 mungkin kurang realistis juga. Soalnya di guru-guru itu banyak guru-guru yang telah umurnya yang telah tidak mungkin lagi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pembelajarannya. Mungkin kalau guru-guru yang ada bisa dituntut untuk menggunakan media pembelajaran digital. Buat pertanyaan keduanya Pak, metode atau mode pembelajaran. Nah di sini pertanyaannya, apakah penggunaan mode seperti PBL atau discovery learning benar-benar diterapkan secara utuh atau hanya sekedar label dalam PPP dan PM Pak di sekolahnya? Apakah penggunaan mode seperti PBL atau discovery learning benar-benar diterapkan secara utuh atau hanya sekedar label dalam RPP atau PM Pak? Kalau dari segi metode di dalam kelas itu untuk guru-guru yang guru-guru senior lah gitu masih menggunakan metode ceramah itu lebih kalau sering menggunakan metode ceramah itu murid kan lebih cepat bosan atau menguasai tidak. Tapi kalau disandingkan dengan media audio mungkin murid lebih tertarik dan lebih aktif lah gitu. Pak, media dan alat peraga, apakah penggunaan media digital di SD benar-benar meningkatkan pemahaman siswa atau hanya membuat pembelajaran terlihat lebih menarik? Mungkin kalau dari segi media, dari proses pembelajaran siswa dengan menggunakan video atau benda konkret sampai itu lebih meningkatkan pemahaman siswa dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan kalau menggunakan media. Pertanyaan keempatnya ada penilaian Pak. Apakah penilaian formatif benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran atau hanya formalitas saja? Mungkin penilaian formatif ini lebih ke tujuan pembelajaran tadi bisa meningkatkan pemahaman siswa dan lebih tercapai kalau menggunakan penilaian formatif ini. Kita tahu di mana kekurangan siswa kita atau murid kita dan umpan balik dari feedback dari murid ini lebih cepat juga gitu. Penilaian formatif. Pertanyaan kelimanya Pak, apakah kurikulum saat ini terlalu berorientasi pada target akademik dibandingkan perkembangan karakter siswa? Sekarang kan kurikulum mereka ini kan sama kita tahu lebih menekankan kepada menentukan karakter siswa gitu. Mungkin bisa dengan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi atau penilaian target. Pertanyaan keenamnya Pak, ada sarana dan prasarana. Seberapa penting lingkungan belajar di luar kelas dibandingkan fasilitas di dalam kelas? Kalau untuk di luar kelas ya, sesekali kan dibawa juga anak ke luar kelas supaya anak itu lebih mengetahui persatuan dengan alam gitu. Anak lebih aktif, bisa memahami keadaan di luar kelas, refreshing kayak gitu. Pertanyaan ketujuhnya ada administrasi Pak. Apakah sistem administrasi pendidikan RPP, RPM atau laporan dan lain-lainnya lebih berorientasi pada akuntabilitas atau sekedar formalitas? Mungkin dari segi akuntabilitas itu kan tuntutan kinerja kan. RPP tadi lebih ditekankan untuk supaya pembelajaran itu terarah gitu. Tapi kalau formalitas itu lebih menekankan pada tuntutan administrasi gitu ya. Tapi mungkin lebih akuntabel lah. Makasih Pak, sekian pertanyaan dari Lutfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.